Saat ini, kita akan pelajari sejarah dalam kitab Raja-Raja dan Hakim-Hakim. Marilah kita cari tahu bersama, mengapa Tuhan campur tangan banyak perang jasmani. Kita bisa temukan hal sama dalam sejarah perang Gideon juga. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1, dikatakan, "Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku." Dikatakan, mereka memegah-megahkan diri. Kata mereka, "Bukankah kemenangan kita karena kita buat strategi hebat? Bukankah itu karena cara kita sangat bagus?" Mereka hanya memikirkan strategi dan cara mereka, sedangkan menyangkal satu-satunya alasan kemenangan adalah karena Tuhan menyertai mereka, bukan? "Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Sebab mereka akan masih memegahkan diri kalau menang dengan 10.000 orang. Tuhan memerintahkan Gideon untuk melawan dengan kurangi jumlah tentara ke tingkat yang tidak mungkin kalahkan musuh. Adakah kehendak mendalam Tuhan untuk membuat mereka sadari siapa yang menyertai mereka? Tuhan telah menyertai mereka. Gideon mengatakan, "Sebab Tuhan adalah panglima tentara kami dan saya cuma wakil yang laksanakan pekerjaan Tuhan, maka saya akan lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu pulanglah 22.000 orang. Sekali lagi, setelah melihat bagaimana mereka minum air, Tuhan berkata, biarlah mereka pulang, kecuali 300 orang. Lalu Gideon lakukan begitu. Dalam sudut pandang Gideon, melihat situasi dengan mata manusia, hal ini tidak mungkin. Bagaimana dapat kita menang dengan sedikit prajurit ini? Dia bisa saja menganggap situasi itu sebagai sesuatu mustahil. Tapi, dia memasuki perkemahan musuh dengan hanya 300 prajurit. Karena dia beriman mutlak, hasilnya selalu kemenangan jika Tuhan menjadi panglima tentara. Sangat larut malam, saat ketika Midian mengganti penjaga. Seluruh 300 prajurit pecahkan buyung dan memegang obor, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Ketika musuhnya, yang sedang tidur, mendengar 300 prajurit berseru dan pecahkan buyung. Mereka sangat terkejut dan bingung. Mereka pikir, tentara Gideon sudah ada di antara mereka di perkemahan. Dan mulai membunuh satu sama lain dengan pedang. Jadi tidak ada korban jiwa di antara 300 prajurit Gideon. Sedangkan musuhnya hancur dengan sendirinya. Kita bisa melihat pekerjaan menakjubkan ini dalam kisah Gideon. Mengapa ada banyak catatan peperangan dan pertempuran berlalu dalam Alkitab? Hal tersebut mengajarkan kita bahwa bahkan dalam pertempuran rohani, kita akan pasti memenangkan jika kita lakukan segala sesuatu menurut pengajaran dan perintah Tuhan. Memahami Tuhan adalah panglima tentara dan kita hanyalah wakil yang melaksanakan kehendak-Nya. Baru kemudian, dapat Sion kita semakin kuat. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa yang paling kecil akan menjadi yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat? Karena itu, ketika kita anggap Tuhan sebagai panglima dan laksanakan pekerjaan Injil akhir ini menurut perintah-Nya sebagai wakilnya, tidakkah anggota-anggota Sion akan bangkit seperti api, dan pekerjaan besar, untuk selamatkan saudara-saudari kita yang hilang tergenapi? Mari kita memiliki iman untuk katakan, Tuhan adalah panglima tentara rohani kami dan selalu membimbing kami.
Saya meminta Anda menjadi anggota keluarga Sion yang akan mengikuti kehendak Bapa dan Ibu. Dengan ini, saya mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.